tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Udara di kontrakan petak itu terasa tebal dan panas. Berbau campuran debu jalanan, asap knalpot, dan minyak angin. Bara Cakrawala duduk di lantai semen yang dingin, menyeka helmnya yang lecet di bagian dagu. Jaket hijau kusam itu terlipat rapi di sampingnya, seolah ia sedang membersihkan jubah kebesaran yang sudah kehilangan kilaunya. Rinai Sekarwangi, putrinya, duduk di kursi plastik satu-satunya, membelakangi Bara. Cahaya layar ponsel premiumnya memantul di wajahnya yang bersih, kontras dengan keringat yang mulai menetes dari pelipis Bara. Aku sudah bilang, kata Rinai tanpa menoleh. Suaranya datar dan dingin. Proyek akhir ini menentukan. Lingkaran elit di kampusku, mereka tidak akan melihatku serius kalau aku masih pakai laptop yang adat itu. Bara menghentikan gerakan tangannya. Ia menatap punggung Rinai yang tegap, seolah punggung itu adalah tembok yang tidak bisa ditembus. Laptop yang mana, nak? Tanya Bara, suaranya serak. Ia baru saja menyelesaikan 12 jam kerja tanpa jeda. Rinai memutar tubuhnya sedikit, cukup untuk menunjukkan ekspresi jijik yang samar. Bukan yang mana, Pak, tapi yang bagaimana, koreksi Rinai, menekankan diksi. Ia meletakkan ponselnya di meja, menimbulkan bunyi plak yang tajam. Aku butuh alat yang layak, Pak. Bukan barang bekas yang harus diinstal ulang setiap 2 bulan. Aku butuh yang premium, yang bisa menunjang citraku. Bara menghela napas. Debu jalanan masih menempel di jaketnya yang terlipat. Ia meraih botol air mineral di lantai. Premium, itu mahal sekali, nak, kata Bara pelan, meneguk air itu perlahan. Uang harian papa hanya cukup untuk makan dan bayar sewa. Kau tahu itu. Rinai tertawa kecil, tawa yang tidak mengandung humor sedikit pun. Cik, aku tahu persis, balas Rinai, menyilangkan tangan di dada. Aku tahu persis berapa penghasilan pengemudi ojek daring, Pak. Dan itu masalahnya. Ia bangkit, berjalan 2 langkah mendekati Bara. Bayangannya yang tinggi menutupi Bara, membuat pria itu terlihat semakin kecil di lantai. Aku tidak meminta uang jajan, aku meminta investasi, lanjut Rinai, menatap lurus ke mata ayahnya. Aku sedang membangun masa depanku, masa depan yang akan mengeluarkan kita dari tempat kumuh ini. Tapi aku tidak bisa melakukannya kalau aku harus malu setiap kali ada teman yang bertanya, "Ayahmu kerja apa?" Bara menunduk, kembali fokus pada helmnya. Ia mulai menggosok bagian kaca yang buram, seolah ada noda yang tidak akan pernah hilang. Papa akan usahakan, nak. Beri papa waktu. Waktu? Aku butuh itu sekarang, Pak. Potong Rinai cepat, nadanya berubah mengancam. Proyekku dimulai minggu depan, dan ada hal lain yang harus kau pahami, Bara Cakrawala. Rinai membungkuk sedikit, memastikan Bara mendengarnya dengan jelas. Kalau kau tidak bisa memenuhinya, jangan harap kau muncul di gerbang kampusku lagi, desis Rinai. Ia menarik napas pendek, lalu melanjutkan dengan suara yang lebih rendah dan dingin. Aku akan bilang aku anak yatim. Itu lebih terhormat daripada harus mengakui seragam kusam itu sebagai bagian dari hidupku. Kau paham? Bara tidak menjawab. Ia hanya mengangguk sekali, gerakan yang nyaris tak terlihat.
Keringat dingin membasahi punggungnya, bukan karena panas ruangan, melainkan karena beban yang baru saja ditimpakan padanya. Ia meletakkan helm itu kembali, tangannya gemetar. Baiklah, kata Bara, suaranya nyaris berbisik. Papa akan cari jalan, kau tidak perlu malu. Rinai menegakkan tubuhnya, ekspresinya sedikit melunak, seolah ia baru saja memenangkan negosiasi bisnis yang sulit. Bagus, kata Rinai. Ia kembali ke kursinya, meraih ponselnya lagi, dan kembali tenggelam dalam dunia digitalnya yang berkilauan. Ia tidak melihat Bara yang kini menatap kunci motornya. Matanya memancarkan keputusan yang berbahaya. Harga sebuah kebohongan harus dibayar tunai, pikir Bara sambil meraih jaket kusam itu dan mengenakannya lagi. Dan tunai hanya bisa didapat dengan resiko yang lebih besar. Panas siang itu terasa seperti tamparan di wajah. Bara Cakrawala sudah berada di jalan sejak subuh, mengabaikan rasa perih di lambungnya. Ancaman Rinai, ancaman untuk menghapus keberadaannya dari sejarah hidup Rinai, membuatnya mengambil keputusan yang ia tahu sangat berisiko. Menerima order ekspedisi jarak jauh yang harus diselesaikan sebelum tengah malam. Sementara Bara berpacu dengan waktu dan dehidrasi di jalanan pinggiran kota, Rinai Sekarwangi duduk di kafe rooftop kampus, dikelilingi oleh aroma kopi mahal dan tawa yang renyah. Ia mengenakan blus sutra yang baru dibelinya, hasil dari uang yang seharusnya digunakan Bara untuk membayar sewa kontrakan. Proyekmu ini sangat menjanjikan, Rinai, kata Senjaya, putra seorang pejabat daerah, menyesap espresso dengan gerakan yang terlalu dipelajari. Rinai memutar gelasnya, es batu berdenting pelan. Tentu saja, Senja. Aku tidak main-main dengan Citra. Citra adalah mata uang yang paling berharga di dunia kita. Ayahku bilang, investasi terbaik adalah pada orang yang tahu cara bergaul. Senjaya tersenyum. Matanya menelusuri garis leher Rinai. Kau tahu cara bergaul, Rinai. Kau punya visi. Visi ya? Rinai mengangguk, menikmati pujian itu. Ia merasa dirinya sudah berada di jalur yang benar. Jalur yang jauh dari debu dan bau bensin. Tiba-tiba, sebuah motor berhenti mendadak di gerbang utama kampus, tepat di bawah kafe rooftop mereka. Pengemudi itu mengenakan jaket hijau kusam yang sudah pudar warnanya, tampak terhuyung saat turun dari motor. Ia mengelap keringat di pelipisnya dengan punggung tangan, lalu menyerahkan bungkusan makanan kepada petugas keamanan. Senjaya melirik ke bawah dengan ekspresi jijik yang samar. Lihat itu, katanya sinis. Mereka ini ya, kasihan. Kerja sampai lupa diri. Tidak ada waktu untuk merawat diri. Rinai menoleh. Jantungnya mencelos. Itu Bara, ayahnya. Ia baru saja menyelesaikan pengiriman makanan, melanggar janji untuk tidak pernah mendekati gerbang kampus. Mata Bara, yang tampak lelah dan cekung, bertemu dengan mata Rinai selama sepersekian detik. Bara tersentak, seolah tertangkap basah melakukan kejahatan. Rinai segera berpaling, kembali fokus pada Senjaya, seolah pemandangan di bawah hanyalah gangguan kecil. Rinai mendengus, suaranya dingin dan tajam. Pasti kelelahan ya. Hidup memang keras untuk orang-orang yang tidak punya visi, Senja. Mereka hanya tahu cara mengantar, bukan cara menciptakan. Bara yang masih berdiri di samping motornya melihat punggung Rinai yang membelakanginya. Ia menelan ludah, rasa pahit memenuhi tenggorokannya. Ia buru-buru memutar gas, meninggalkan gerbang kampus secepat mungkin, membawa serta rasa sakit yang baru saja ditimpakan putrinya. Malam itu, Rinai kembali ke kontrakan. Laptop baru itu sudah tergeletak di meja belajarnya, berkilauan di bawah lampu neon yang redup. Ia merasa puas, tetapi rasa penasaran mulai menggerogoti. Uang tunai itu datang terlalu cepat. Ia mencari dompet Bara,
berniat mengambil sedikit uang saku tambahan. Dompet kulit usang itu tergeletak di meja makan. Di dalamnya, selain beberapa lembar uang receh, Rinai menemukan sebuah buku tabungan lama yang sampulnya sudah menguning. Rinai membuka buku itu. Matanya melebar. Ada riwayat penarikan dana yang sangat besar. Nominalnya setara dengan gaji manajer senior, dilakukan secara rutin setiap tanggal 5 selama 7 tahun terakhir, jauh melampaui penghasilan seorang pengemudi ojol. Di samping nominal penarikan, ada catatan tulisan tangan Bara yang ringkas, iuran perawatan Arum. Arum, Rinai berbisik, itu nama ibunya. Ibunya yang meninggal 7 tahun lalu. Rinai merasakan darahnya mendidih. Ia menutup buku tabungan itu dengan keras. Perawatan. Jadi Bara tidak hanya memalsukan kematian ibunya, tetapi juga membiayai kehidupan kedua, seorang wanita simpanan yang ia rawat, dengan uang yang seharusnya untuk masa depan mereka. Rasa malu Rinai berubah menjadi kebencian yang mendalam. Ia menunggu Bara pulang, siap melontarkan semua tuduhan itu. Namun Bara tidak kunjung datang. Pukul 11 malam, ponsel Rinai berdering. Itu nomor telepon rumah dari pos keamanan kompleks. Nona Rinai, ayah Anda? Ambruk di pos, kata suara petugas keamanan yang terdengar panik. Dia tidak sadarkan diri, kami sudah membawanya ke klinik sehat di ujung jalan. Rinai bergegas ke klinik kecil yang remang-remang itu. Bara terbaring di ranjang, wajahnya pucat pasi, selang infus menancap di lengannya. Dokter mengatakan itu kelelahan parah dan dehidrasi ekstrim. Saat Rinai duduk di samping Bara, ponsel ayahnya yang tergeletak di nakas bergetar. Sebuah nomor tak dikenal. Rinai ragu, lalu mengangkatnya. Halo? Ini siapa? Tanya Rinai, suaranya tegang. Suara wanita di seberang terdengar tajam, tergesa-gesa, dan panik. Pak Bara, ini dari pusat. Anda belum mengirim dana perawatan. Jika terlambat, kami harus melakukan prosedur penghentian sesuai perjanjian. Rinai membeku, mencengkeram ponsel itu erat-erat. Apa? Perawatan apa? Siapa Arum? Jangan banyak tanya, cepat kirim uangnya ke alamat ini, sekarang, sebelum jam 12 malam. Wanita itu menyebutkan sebuah alamat di pinggiran kota, lalu menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Rinai menatap Bara yang tak sadarkan diri, lalu menatap alamat di buku tabungan. Ia harus tahu. Ia harus mengonfirmasi pengkhianatan ini. Rinai meraih kunci motor Bara. Jaket ojol kusam itu teronggok di kursi tunggu. Ia menyalakan motor, melaju kencang menuju alamat yang ia yakini sebagai rumah simpanan ayahnya. Jalanan itu sepi. Alamat yang dituju Rinai bukanlah apartemen mewah, melainkan sebuah bangunan putih sunyi, steril, dan dijaga ketat. Di atas gerbangnya tertulis, Pusat Perawatan Jangka Panjang Khusus. Rinai masuk dengan langkah gemetar. Bau antiseptik menusuk hidungnya. Ia menunjukkan buku tabungan Bara kepada perawat di meja depan. Saya mencari pasien yang iurannya dibayar oleh Bara Cakrawala, kata Rinai, berusaha terdengar berwibawa. Perawat itu mengangguk tanpa ekspresi, lalu menunjuk ke sebuah kamar di ujung lorong. Kamar 105, pasien Arum. Rinai berjalan perlahan, jantungnya berdebar kencang, siap menghadapi wanita yang telah menghancurkan keluarganya. Ia membuka pintu kamar 105. Ruangan itu dingin, monitor-monitor mendesis, memberikan irama kehidupan buatan. Di ranjang, terbaring seorang wanita renta yang kurus kering, terhubung dengan selang dan mesin pendukung kehidupan. Wajahnya pucat, matanya tertutup. Tetapi Rinai mengenalinya. Itu adalah Arum, ibunya. Ibunya tidak meninggal 7 tahun lalu. Ia koma permanen setelah kecelakaan. Sebuah kecelakaan yang terjadi tepat setelah Bara di PHK, saat mereka kehilangan segalanya. Rinai mundur selangkah, menabrak dinding. Ia menutup mulutnya, menahan isakan.
Bara tidak memalsukan kematian ibunya untuk berselingkuh. Ia memalsukannya untuk melindungi Rinai dari trauma, agar Rinai bisa fokus pada pendidikan tanpa harus melihat ibunya terbaring tak berdaya. Jaket ojol itu, jaket kusam itu bukan aib. Itu adalah jubah anonimitas yang memungkinkan Bara mendapatkan uang tunai harian, uang yang tidak terlacak, yang ia gunakan untuk menyuap perawat agar ibunya tetap mendapat perawatan, menghindari prosedur hukum yang akan mencabut alat bantu hidup Arum. Semua rasa malu Rinai adalah sebuah kekeliruan fatal yang didirikan di atas pengorbanan suci. Rinai kembali ke klinik saat fajar menyingsing. Ia berjalan pelan. Jaket ojol Bara yang tertinggal di kursi, kini ia peluk erat-erat. Bara sudah sadar. Matanya terbuka, menatap langit-langit. Ia melihat Rinai berdiri di ambang pintu. "Papa," Bara mencoba duduk, tetapi terlalu lemah. "Maafkan, Nak. Papa berbohong." Rinai berjalan mendekat. Air mata penyesalan membasahi pipinya. Ia menggeleng, lalu menjatuhkan diri di samping ranjang, memeluk Bara erat-erat. "Aku yang harusnya minta maaf, Pak," isak Rinai. Aku buta. Aku tidak melihat apa-apa selain diriku sendiri." Bara membalas pelukan Rinai dengan sisa tenaganya. "Papa hanya ingin kau tidak terbebani. Papa tidak ingin kau kehilangan masa depanmu." "Jaket ini," kata Rinai menunjuk jaket kusam yang ia peluk. "Ini bukan aib. Ini jubah perang. Dan sekarang giliranku untuk memakainya." Bara menatap Rinai, matanya berkaca-kaca. Di hari berikutnya, Rinai Sekarwangi tidak pergi ke kampus dengan pakaian modisnya. Ia mengenakan jaket ojol Bara yang kebesaran, helm yang lecet, dan celana jeans usang. Ia menyalakan ponsel Bara, menanggapi notifikasi pesanan yang masuk. Ia mengambil alih perjuangan rahasia itu. Rinai tidak lagi merasa malu. Ia memahami bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada merek yang ia kenakan, tetapi pada keringat dan tanggung jawab yang ia warisi. "Aku akan menyelesaikan studiku, Pak," janji Rinai dalam hati, sambil memutar gas motor Bara meninggalkan klinik. "Dan aku akan menjaga Arum. Kita akan berjuang bersama di bawah terik matahari dengan jaket ini sebagai lambang pengorbanan yang paling mulia." Matahari pagi sudah meninggi, memanaskan aspal di depan gerbang utama kampus. Rinai Sekarwangi memarkir motor butut Bara di bawah pohon rindang, jauh dari deretan mobil mewah yang biasa menyambut mahasiswa. Jaket ojol itu terasa kebesaran, bau matahari dan keringat yang melekat di serat kainnya kini menjadi aroma baru yang harus ia kenakan. Ia melepas helm yang lecet, rambutnya yang biasanya tertata rapi, kini lepek dan menempel di pelipis. Ia sedang menunggu pesanan makanan yang harus diambil di kantin seberang jalan. Jantungnya berdebar, bukan karena takut terlambat, melainkan karena takut terlihat. "Rinai?" Suara itu datang dari belakang, bernada terkejut dan sedikit meremehkan. Rinai menoleh. Senjaya berdiri di sana, diapit oleh Laras dan seorang teman pria lainnya. Senjaya mengenakan kemeja linen mahal yang baru dibeli dari butik di Jakarta Selatan, kontras dengan jaket kusam Rinai. "Kau sedang apa di sini?" Tanya Senjaya, alisnya terangkat tinggi, matanya menyapu motor butut yang Rinai sandari. Rinai mengelap keringat di pelipisnya dengan punggung tangan. "Mengambil pesanan," jawab Rinai datar, suaranya terdengar serak. Laras tertawa kecil, menutupi mulutnya dengan ujung tas tangan bermerek yang harganya setara dengan biaya kuliah Rinai 1 semester. "Pesanan? Maksudmu kau sedang cosplay?"
Ia menunjuk jaket kusam itu dengan ujung tasnya. Aku tidak tahu kau punya selera humor yang begini, Rinai. Tapi ini terlalu jauh. Ini bukan urusanmu, Laras, balas Rinai. Suaranya rendah, berusaha mengabaikan rasa panas yang menjalar di pipinya. Ia meraih ponsel bara, berpura-pura memeriksa notifikasi. Senjaya maju selangkah. Ekspresi wajahnya berubah menjadi prihatin yang dibuat-buat. Aku dengar ayahmu sakit. Apa kau butuh bantuan? Apanya? Menekankan kata itu. Ia merogoh saku celananya. Kami bisa menyumbang, kau tahu. Untuk orang-orang yang kurang beruntung, kami punya dana sosial untuk itu. Rinai mendongak, menatap Senjaya lurus-lurus. Ia melihat penghinaan yang terselubung di balik tawaran amal itu. Terima kasih atas tawaranmu yang sangat murah hati, kata Rinai, menekankan kata sangat dengan nada dingin. Ia memutar kunci motor, bersiap pergi. Tapi aku tidak butuh sedekah. Aku sedang bekerja. Bekerja? Dengan jaket itu? Senjaya mendesis. Tss, kau tahu Rinai, citra itu penting. Apalagi untuk proyek kita. Kita akan bertemu klien besar minggu depan. Bagaimana kalau klien melihatmu begini? Senjaya membiarkan kalimatnya menggantung, memberikan ancaman yang jelas. Rinai merasakan ponsel bara bergetar. Notifikasi pesanan sudah siap diambil. Ia harus bergerak. Kalau begitu, jangan lihat, kata Rinai, memasang kembali helmnya yang lecet. Kaca helm itu buram, menyembunyikan matanya yang kini dipenuhi tekad. Aku harus pergi. Ada nyawa yang lebih penting daripada citra, Senjaya. Kau tidak akan paham. Ia menyalakan mesin motor. Suara knalpot yang kasar memecah keheningan pagi, jauh berbeda dari deru mesin mobil mewah di sekitarnya. Tunggu dulu, Rinai, panggil Laras. Tetapi Rinai sudah memutar gas. Motor itu melaju kencang, meninggalkan Senjaya dan teman-temannya yang berdiri mematung di gerbang kampus. Rinai tidak menoleh ke belakang. Ia tahu mereka pasti sedang membicarakannya, menghancurkan citra yang ia bangun selama bertahun-tahun dalam waktu kurang dari 5 menit. Saat ia berhenti di lampu merah, Rinai menarik nafas panjang. Bau debu dan asap knalpot kini terasa berbeda. Itu bukan lagi bau aib, itu adalah bau perjuangan. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan ini, pikir Rinai, memegang erat stang motor bara. Jaket ini adalah seragam yang menyelamatkan nyawa. Dan aku akan memakainya, sampai Arum bisa melihat matahari lagi, sampai Papa bisa beristirahat. Aku tidak butuh citra mereka, aku butuh uang tunai harian itu. Lampu berubah hijau, Rinai memutar gas, bergabung dengan lautan pengemudi lain yang berjuang di bawah terik matahari. Ia kini adalah bagian dari mereka, dan ia tidak lagi merasa malu. Ia merasa bertanggung jawab. Aku akan menyelesaikan pesanan ini, dan aku akan menyelesaikan studiku. Aku akan menjaga Arum. Aku akan menjaga rahasia ini. Aku akan menjadi Bara Cakrawala yang baru. Di parkiran motor yang berdebu, jauh dari area parkir mobil mewah yang biasa ia tempati, Rinai Sekarwangi duduk di atas jok motor bara. Jaket ojol itu terasa panas dan lengket di punggungnya, tetapi ia tidak melepasnya. Ia sedang mencoba membaca ulang materi kuliah tentang strategi pemasaran, sementara ponselnya tergeletak di samping buku, menunggu notifikasi pesanan masuk. Aku tidak menyangka kau sejauh ini, kata Senjaya. Suara itu datang dari belakang, halus dan berwibawa, tetapi membawa nada penghakiman yang tajam. Rinai tidak menoleh. Ia tahu Senjaya dan Laras pasti mencarinya setelah insiden di gerbang kampus kemarin. Jauh, aku hanya sedang bekerja, Senjaya. Seperti yang kau lihat, balas Rinai, menutup buku catatannya dengan bunyi blak. Debu tipis dari jaket bara berterbangan sebentar. Laras berdiri agak jauh, seolah takut jaket itu akan mengotori tas tangan mahalnya. Tapi Rinai, ini bukan dirimu. Kau tahu,
Klien kita, Pak Hardiman, dia sangat sensitif soal branding. Laras berbisik, seolah jaket itu adalah penyakit menular. Rinai akhirnya menoleh. Ia melihat pantulan dirinya di kaca helm yang ia pegang. Wajahnya lelah, tetapi matanya tajam. Kalau begitu, suruh Pak Hardiman membayar biaya perawatan rumah sakit per hari, kata Rinai dingin, suaranya datar tanpa emosi. Kalau dia bisa, aku akan ganti jaket. Senjaya melangkah maju, mendekat ke motor. Ia mengenakan kemeja linen yang rapi, kontras total dengan Rinai yang kini berbau asap knalpot. Jangan konyol, Rinai. Kita bicara tentang masa depanmu, tentang citra yang sudah kita bangun bersama, desis Senjaya. Ia mencoba menyentuh bahu Rinai, tetapi Rinai bergerak menghindar. Ayahmu, dia sudah melakukan bagiannya. Kau tidak perlu melanjutkan sandiwara ini. Aku bisa membantumu. Membantu? Rinai tertawa pendek. Kau pikir ini sandiwara? Ini adalah uang tunai harian, Senjaya. Uang yang bisa memastikan seseorang tetap bernafas. Aku tahu kau butuh uang, kata Senjaya, mengabaikan subteks yang Rinai lemparkan. Ia mengeluarkan dompet kulit tebal dari saku celananya. Dompet itu tampak penuh dan berat. Dengar, aku tidak mau proyek ini gagal karena kau tiba-tiba menjadi aktivis sosial. Berapa yang kau butuhkan, aku akan memberikannya. Anggap saja pinjaman, tapi jangan pernah lagi muncul di area kampus dengan seragam itu. Itu memalukan. Rinai menatap tumpukan uang kertas di tangan Senjaya. Nominalnya mungkin cukup untuk membayar biaya perawatan Arum selama 2 minggu. Namun ia ingat Bara. Bara tidak pernah menerima sedekah. Bara mencari uang itu dengan keringatnya sendiri, setiap hari. Rinai mendorong dompet itu menjauh dengan ujung jari. Aku tidak butuh sedekahmu, Senjaya, kata Rinai, suaranya rendah dan mengancam. Aku butuh uang yang bersih, uang yang aku dapatkan sendiri. Dan aku tidak akan membiarkanmu menghina seragam ini. Senjaya menarik tangannya, wajahnya memerah karena terhina. Kau benar-benar sudah gila, Rinai. Kau membuang semua yang sudah kau perjuangkan hanya demi jaket kusam ini. Aku tidak membuang apa-apa, kata Rinai. Ia mengambil helmnya, memasangnya di kepala. Kaca helm yang buram itu kini menjadi tamengnya. Aku baru saja menemukan apa yang penting. Dan itu bukan proyekmu, bukan citramu, dan jelas bukan uangmu. Ponsel Bara di saku jaket Rinai bergetar nyaring. Ting! Notifikasi pesanan masuk. Jaraknya dekat, tetapi harus segera diambil. Aku harus pergi, kata Rinai, menyalakan mesin motor. Deru knalpot yang kasar itu memecah keheningan, mengganggu ketenangan area parkir. Tunggu, kita ada rapat dengan dosen pembimbing sore ini, teriak Laras, panik. Kirimkan saja catatannya, jawab Rinai tanpa menoleh. Ia memutar gas. Aku sedang bekerja. Motor itu melaju keluar dari area kampus, meninggalkan Senjaya dan Laras yang berdiri mematung di tengah debu. Senjaya menendang kerikil kecil di depannya, frustrasi. Rinai melaju di jalanan yang padat. Ia merasakan panas matahari membakar kulitnya, dan bau keringat yang bercampur dengan debu. Ini adalah realitas Bara. Realitas yang ia cibir selama bertahun-tahun. Saat ia berhenti di lampu merah, Rinai melihat bayangan dirinya di kaca spion. Jaket itu kebesaran, helm itu lecet, tetapi ia merasa lebih utuh daripada saat ia mengenakan pakaian desainer termahal. Aku tidak akan membiarkan mereka menghancurkan ini, pikir Rinai, memegang erat stang motor Bara. Jaket ini adalah seragam yang menyelamatkan nyawa, dan aku akan memakainya sampai Arum bisa melihat matahari lagi, sampai Papa bisa beristirahat. Aku tidak butuh citra mereka, aku butuh uang tunai harian itu. Lampu berubah hijau. Rinai memutar gas, bergabung dengan lautan pengemudi lain yang berjuang di bawah terik matahari. Ia kini adalah bagian dari mereka, dan ia tidak lagi merasa malu.
ia merasa bertanggung jawab. Aku akan menyelesaikan pesanan ini, dan aku akan menyelesaikan studiku. Aku akan menjaga Arum, aku akan menjaga rahasia ini. Aku akan menjadi Bara Cakrawala yang baru. Panas matahari di atas pukul 12 siang terasa seperti palu godam yang memukul tengkorak. Rinai Sekarwangi menyeka keringat yang menetes dari pelipisnya, meninggalkan jejak kotor di punggung tangan. Jaket ojol bara terasa berat, menyerap panas jalanan, dan bau keringat yang menempel di serat kainnya kini menjadi aroma yang akrab. Ia baru saja menyelesaikan pesanan ketiga, mengantar paket kecil ke sebuah klaster perumahan yang gerbangnya dihiasi ukiran emas imitasi. Ia memarkir motor di bawah pohon rindang, menarik nafas panjang. Paru-parunya terasa penuh debu dan asap knalpot. Ia membuka aplikasi, mencari pesanan berikutnya. Ia harus mencapai target minimal hari ini. Target yang dulunya ia anggap remeh, kini terasa seperti mendaki tebing curam. Saat ia fokus pada peta digital, sebuah mobil sedan hitam mengilat, berhenti tepat di depannya. Jendela mobil itu turun perlahan, memperlihatkan wajah Senjaya yang mengenakan kemeja linen mahal dan kacamata hitam berbingkai tipis. Senjaya sedang menunggu valet membawakan mobilnya dari kafe artisan di seberang jalan. "Wah, Sekarwangi," kata Senjaya. Suaranya terdengar terlalu santai, terlalu bersih. Ia menyipitkan mata, meneliti Rinai dari ujung helm hingga sepatu kets kusam. "Aku pikir aku salah lihat. Turun kasta ya?" Rinai tidak menoleh. Ia hanya menekan tombol accept pada layar ponselnya. Pesanan makanan. Jarak tempuh lumayan jauh. "Aku sedang bekerja," jawab Rinai. Suaranya serak karena ia lupa membawa air minum. Senjaya tertawa kecil. Suara tawa yang kering dan meremehkan. "Pekerjaan? Mengantar makanan? Jaket itu bau oli. Kau sedang main drama sosial atau bagaimana? Mencari inspirasi untuk proyekmu?" Rinai akhirnya menoleh, menatap lurus ke mata Senjaya yang tersembunyi di balik lensa gelap. Ia merasakan panas di pipinya, bukan karena matahari, melainkan karena amarah yang tertahan. "Aku tidak punya waktu untuk drama, Senjaya," kata Rinai, mengambil tas termal yang terikat di belakang motor. Ia memastikan tali pengikatnya kencang. "Ayahmu yang malang itu, bukankah kau bilang kau anak yatim?" Senjaya menyandarkan sikunya di bingkai pintu mobil, menikmati momen itu. "Aku bisa memberimu lebih banyak dari uang yang kau dapatkan seharian ini, Rinai. Tinggalkan saja jaket kusam ini. Kita bisa bicara tentang proyekmu di tempat yang lebih beradab." Senjaya mengulurkan tangan. Ujung jarinya hampir menyentuh bahu Rinai, seolah ingin membersihkan debu dari jaket itu. Rinai bergerak cepat, menghindar dari sentuhan itu. "Jangan sentuh." Nada suaranya rendah, tetapi mengandung ancaman yang jelas. Senjaya menarik tangannya, sedikit terkejut. "Ayahku sedang beristirahat," lanjut Rinai, menekan setiap kata. Elipsis itu menggantung di udara, dingin. "Dan aku sedang menggantikannya." Senjaya mendengus. "Menggantikan? Untuk apa? Uang saku, kau bisa meminta padaku. Aku tidak suka melihat temanku bergaul dengan debu." Rinai memasang helmnya kembali. Kaca helm yang buram itu kini menjadi pemisah antara dua dunia yang tidak akan pernah bertemu lagi. "Uangmu tidak bisa membeli apa yang aku butuhkan, Senjaya," kata Rinai, memutar kunci kontak. Mesin motor berderu, memecah keheningan kafe mewah itu. "Aku butuh uang tunai, harian." Dan aku butuh kehormatan. Kehormatan? Dengan seragam itu? Senjaya mengelengkan kepala, ekspresi kasihan yang dibuat-buat.
Kau bercanda. Kau tidak akan pernah paham, Senjaya, jawab Rinai, memutar gas sedikit lebih keras. Asap knalpot tipis mengepul ke arah Senjaya. Kau hanya tahu cara mengambil. Aku belajar cara memberi. Rinai tidak menunggu jawaban. Ia memutar stang, melaju kencang meninggalkan area itu. Ia harus segera mengambil pesanan. Ia harus cepat. Setiap menit yang terbuang adalah menit yang menjauhkan Arum dari perawatan yang layak. Ia melaju di jalanan yang ramai, melewati gedung-gedung tinggi dan papan reklame yang memamerkan kehidupan mewah yang dulu ia dambakan. Jaket itu terasa panas. Tetapi kini ia tidak lagi merasa malu. Ia merasa seperti seorang prajurit yang membawa misi rahasia. Aku tidak butuh citra mereka, pikir Rinai, merasakan getaran mesin motor di bawahnya. Aku butuh uang tunai itu. Aku harus memastikan dana perawatan Arum terkirim tepat waktu. Aku harus menjadi Bara Cakrawala yang baru. Ia berhenti di lampu merah, menatap pantulan dirinya di kaca spion. Jaket ojol itu kebesaran, helm itu lecet. Tetapi di balik semua itu, ia melihat sesuatu yang baru. Seorang pejuang yang siap menanggung beban yang jauh lebih berat daripada sekadar tuntutan sosial. Aku akan menyelesaikan pesanan ini. Aku akan menjaga Arum. Aku akan menjaga rahasia ini. Aku akan menjadi tameng yang melindungi mereka, sama seperti Papa melindungiku selama ini. Lampu berubah hijau. Rinai memutar gas, bergabung dengan lautan pengemudi lain yang berjuang di bawah terik matahari. Ia kini adalah bagian dari mereka, dan ia tidak lagi merasa malu. Ia merasa bertanggung jawab. Jaket ojol itu terasa seperti karung goni yang dipanaskan di atas kompor. Panasnya bukan hanya dari terik matahari yang mulai condong ke barat, tetapi juga dari keringat bara yang telah meresap selama bertahun-tahun. Rinai memarkir motor di depan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, menatap rumah bergaya Mediterania yang dikelilingi taman terawat. Kontras yang menyakitkan. Ia melepas helm yang terasa berat dan pengap. Rambutnya lepek. Ia merapikan kerah jaket yang kebesaran itu, menarik napas dalam-dalam, lalu menekan bel intercom. Ya, suara wanita muda yang terdengar tajam dan terburu-buru menyambutnya. Pengiriman dari restoran bintang 5 Nona atas nama Nyonya Laksmi? Jawab Rinai, berusaha membuat suaranya terdengar profesional, bukan seperti mahasiswi yang baru saja kehilangan segalanya. Gerbang otomatis bergeser. Seorang wanita muda, mungkin sebaya dengan Rinai, keluar dari pintu utama. Ia mengenakan dress linen berwarna mint dan memegang ponsel yang dihiasi berlian imitasi. Ia bahkan tidak melihat ke arah Rinai. Matanya terpaku pada layar. Lama sekali, kata wanita itu, tanpa menurunkan ponselnya. Ia berjalan mendekat. Langkahnya anggun, namun tergesa-gesa. Saya sudah menunggu hampir 20 menit. Makanan ini harus segera disajikan. Rinai menyerahkan kantong kertas tebal itu. Aroma masakan mahal langsung menyeruak. Maaf, Nona. Tadi ada sedikit kemacetan di persimpangan utama. Jawab Rinai, merasakan panas menjalar di pipinya. Ia ingat bagaimana ia dulu akan menuntut penjelasan yang sama jika pesanannya terlambat. Wanita itu menerima kantong itu dengan 2 jari, seolah takut tangannya akan terkontaminasi oleh sentuhan Rinai. Ia memeriksa isi kantong sekilas. Kemacetan itu urusanmu, bukan urusan saya.
Kau harusnya tahu rute yang lebih cepat kan? Itu pekerjaanmu, katanya dingin. Rinai mengepalkan tangan di balik saku jaket. Ia harus menelan harga dirinya. Ia harus mendapatkan uang tunai itu. Totalnya Rp185.000, kata Rinai, suaranya datar. Wanita itu mendengus, memasukkan ponsel ke saku dresnya. Ia mengeluarkan dompet kecil dari kulit buaya. Ia menghitung uang tunai dengan gerakan yang lambat dan meremehkan. Ia menyerahkan 2 lembar 100 ribuan. Ambil saja kembaliannya, katanya. Nadanya menunjukkan bahwa ia baru saja memberikan sedekah besar. Tapi lain kali, pastikan kau lebih cepat. Waktu saya mahal. Rinai menatap uang itu. Rp15.000. Itu bukan kembalian. Itu adalah uang tip yang diberikan dengan nada merendahkan. Ia memasukkan uang itu ke saku jaket yang berbau bensin dan keringat. Ia tidak peduli dengan penghinaan itu. Ia hanya peduli pada total nominal yang kini ia pegang. Terima kasih, kata Rinai. Ia membungkuk sedikit, formalitas yang ia pelajari dari Bara. Wanita itu sudah berbalik, kembali ke rumah mewahnya, seolah Rinai adalah debu yang harus segera disapu. Rinai kembali ke motor. Ia menyalakan mesin, merasakan getaran yang familiar. Ia mengeluarkan ponsel Bara, membuka aplikasi, dan melihat saldo yang harus ia capai. Jumlahnya masih jauh sekali. Rinai menghela napas, menyeka keringat di dahi dengan punggung tangan yang kotor. Ia harus mengambil pesanan lagi, dan lagi. Dan lagi, ponsel Bara berdering, notifikasi pesanan masuk. Kali ini pesanan ekspedisi dokumen penting ke kawasan industri di timur kota. Jaraknya hampir 20 km dan bayarannya lumayan besar. Ini jauh sekali, bisik Rinai menatap peta digital. Ia tahu Bara sering mengambil rute ini, rute yang memakan waktu dan menguras tenaga, hanya demi selisih bayaran yang lebih tinggi. Ia menekan tombol ambil pesanan. Rinai melaju. Jalanan mulai dipenuhi asap knalpot dan klakson yang saling bersahutan. Ia melewati gedung-gedung tinggi yang dulu ia impikan untuk bekerja di dalamnya. Kini, ia hanya melihatnya dari balik kaca helm yang buram. Ketika ia tiba di kawasan industri, matahari sudah tenggelam sepenuhnya, meninggalkan langit jingga yang kotor. Ia menyerahkan dokumen itu kepada seorang satpam yang tampak lelah. Prosesnya cepat, tanpa basa-basi. Uang tunai berpindah tangan. Rinai memarkir motor di sudut gelap, di bawah lampu jalan yang berkedip-kedip. Ia mengeluarkan semua uang tunai yang ia kumpulkan hari itu. Ia menghitungnya dengan hati-hati, memisahkan lembaran 100 ribuan dari pecahan kecil. Totalnya cukup. Cukup untuk iuran perawatan Arum hari ini. Ia segera mencari ATM setor tunai terdekat. Ia harus melakukannya malam ini juga. Keterlambatan berarti ancaman penghentian prosedur. Di depan mesin ATM yang dingin, Rinai memasukkan kartu Bara. Ia memilih menu transfer, jantung yang berdebar kencang. Ia memasukkan nomor rekening tujuan yang tertera di buku tabungan lama Bara. Nama penerima muncul di layar, Pusat Perawatan Jangka Panjang Arum. Bukan nama pribadi, bukan nama wanita simpanan. Rinai menelan ludah, tenggorokannya tercekat. Ia memasukkan nominal yang harus ia transfer. Angka itu besar, sangat besar, menjelaskan mengapa Bara harus bekerja dari subuh hingga larut malam. Ia menekan iya. Mesin berbunyi kerak. Saat lembaran uang tunai itu disedot masuk, satu persatu, hasil dari keringat, penghinaan, dan pengorbanan yang ia saksikan sendiri hari ini. Saat struk keluar, Rinai memegangnya erat-erat. Ia menatap pantulan dirinya di layar ATM yang gelap.
Wajahnya kotor, jaketnya kusam, tetapi matanya kini dipenuhi pemahaman yang menyakitkan. Ini bukan uang untuk wanita simpanan. Ini adalah harga untuk setiap napas yang ibu ambil, setiap detak jantung yang mesin itu pertahankan. Rinai menyentuh jaket kusam itu, merasakan kehangatan yang tersisa dari tubuh Bara. Papa, kau tidak pernah gagal. Kau hanya memilih medan perang yang berbeda. Dan sekarang, ini adalah medan perangku. Ia melipat struk itu dan memasukkannya ke saku jaket. Ia menyalakan motor, siap untuk kembali ke rumah. Ia tidak lagi merasa malu. Ia merasa berhutang. Aku harus melanjutkan ini. Aku harus memastikan Arum tetap di sana. Aku harus menjadi Bara Cakrawala yang baru, sampai Papa pulih. Aku akan menanggung beban ini, dan aku akan menjaganya sampai akhir. Rinai memacu motor Bara, meninggalkan cahaya biru mesin ATM yang dingin. Jaket kusam itu kini terasa seperti baju zirah yang berat, menahan beban yang jauh lebih besar daripada sekadar debu jalanan. Ia tidak lagi melihat seragam itu sebagai aib, melainkan sebagai kulit kedua seorang pejuang yang telah menanggung segalanya sendirian. Ia tiba di kontrakan, lampu teras mati, sepi. Bara belum pulang. Rinai memarkir motor, melepas helm yang terasa pengap, dan masuk ke dalam. Di meja makan, ponsel Bara bergetar, layarnya menyala terang. Notifikasi pesanan masuk. Ia meraih ponsel itu, jemarinya ragu. Ini adalah uang harian, uang yang harus ia dapatkan agar rantai perawatan Arum tidak terputus. Aku harus, bisiknya pada udara kosong. Ia menerima pesanan itu, mengantar makanan cepat saji ke sebuah kompleks perumahan yang dulu ia impikan untuk tinggali. Perjalanan itu terasa berbeda. Setiap lubang di jalan, setiap hembusan angin malam yang dingin, menusuk langsung ke tulang. Ia harus menunggu hampir 20 menit di depan gerbang pos keamanan, di bawah tatapan sinis seorang petugas yang menganggapnya sampah masyarakat. "Tunggu di luar," kata petugas keamanan itu, tanpa menoleh, sibuk mengelap posnya yang mengkilap. "Jangan sampai motor bututmu mengotori paving block di sini." Rinai hanya mengangguk. Ia menahan napas, menelan ludah pahit yang dulu selalu ia muntahkan dalam bentuk keluhan pada Bara. Ketika akhirnya ia diizinkan masuk, ia memacu motor pelan menuju alamat tujuan. Sebuah rumah minimalis dengan pagar tinggi dan lampu sorot yang menyilaukan. Seorang wanita muda, mungkin seumuran dengannya, keluar dari pintu. Ia mengenakan piyama sutra berwarna champagne dan menatap Rinai dari balik kacamata berbingkai tipis. "Lama sekali," kata wanita itu, nadanya datar tanpa emosi. "Saya pesan sejak setengah jam yang lalu. Apa kau tidak bisa membaca peta, atau memang sengaja mengulur waktu?" Rinai segera turun dari motor, memegang kantong makanan dengan kedua tangan. "Maaf, Nona. Tadi ada sedikit antrean di restorannya, dan jalanan agak macet." Wanita itu tidak mengambil kantong itu, hanya menunjuk ke meja kecil di teras. "Taruh saja di sana, dan pastikan ya, jangan sampai ada yang tumpah. Saya bayar mahal untuk layanan cepat dan prima." Rinai meletakkan kantong itu dengan hati-hati. Ia bisa merasakan tatapan wanita itu menyapu jaket kusam yang ia kenakan. "Sudah saya cek, Nona. Semuanya aman," kata Rinai, berusaha terdengar profesional. Wanita itu berdeham, mengambil dompet kecil dari saku piyamanya. "Jaketmu kotor sekali. Lain kali, kalau mau antar ke sini, tolong jaga kebersihan. Ini area perumahan, bukan terminal. Kau paham?" Rinai menunduk, merasakan pipinya memanas. Ini adalah penghinaan yang Bara terima setiap hari. "Ini adalah harga dari setiap lembar 100 ribuan.
Ia kembali ke motor, merasakan punggungnya pegal luar biasa. Hanya satu pesanan, dan ia sudah merasa lelah, seolah ia baru saja berlari maraton. Ia menyalakan motor, meninggalkan kompleks itu dengan perasaan hampa. Satu pesanan, hanya ini yang Papa rasakan setiap jam, setiap hari. Rinai menyelesaikan 2 pesanan lagi. Kakinya mulai kram, matanya perih karena menahan kantuk. Pukul 2 dini hari, ia mematikan ponsel Bara. Uang tunai di sakunya, hasil dari 3 pesanan, hanya cukup untuk makan besok dan sedikit tambahan untuk biaya tak terduga. Ia memacu motor menuju klinik kecil tempat Bara dirawat. Di sana, Bara sudah dipindahkan ke kamar rawat inap sederhana di sudut yang remang-remang. Infus menancap di lengannya, wajahnya pucat, namun napasnya teratur. Rinai masuk, melepas jaket Bara dan melipatnya di kursi. Ia duduk di samping ranjang, memegang tangan Bara yang kasar dan dingin. Beberapa saat kemudian, Bara membuka mata, mengerjap bingung. "Rinai, kenapa kau di sini? Kenapa kau tidak pulang?" tanya Bara, suaranya serak dan lemah. Rinai tidak menjawab. Ia hanya menatap mata ayahnya yang penuh kekhawatiran. Bara melihat jaket ojol yang terlipat rapi di kursi. "Jaket itu, kenapa kau membawanya? Kau tidak memakainya kan?" "Aku yang memakainya, Pak," kata Rinai. Air matanya tiba-tiba tumpah. Ia tidak menangis karena sedih, tapi karena penyesalan yang membakar. Aku sudah tahu tentang Arum, tentang ibu." Bara terdiam. Air mata menggenang di sudut matanya yang lelah. Ia mencoba mengangkat tangan, namun terlalu lemah. "Maafkan, Nak. Papa hanya ingin kau fokus. Papa tidak mau kau menanggung beban ini." "Papa tidak perlu minta maaf," potong Rinai, menekan tangan Bara. Ia menundukkan kepalanya, mencium punggung tangan ayahnya. Aku yang buta. Aku yang sombong. Aku yang memalukan. Bara menggeleng lemah. "Ini bukan tempatmu, Nak. Ini kotor, ini berat. Kau harus kembali ke kampus. Kau harus menyelesaikan studimu." Rinai mengangkat wajahnya. Matanya merah, namun penuh tekad yang baru. "Kotor itu relatif, Pak. Dan berat, aku akan kuat. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri. Aku akan mengurus Arum. Aku akan mengurus ini." Ia menyentuh jaket ojol yang terlipat. "Istirahatlah, Pak." Aku akan menjadi Bara Cakrawala yang baru sampai Papa pulih. Bara hanya bisa menatap putrinya. Air mata kelegaan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Ia tahu Rinai telah menemukan kehormatan sejati di tempat yang paling ia benci. Jaket ini bukan lagi simbol kegagalan. Ini adalah lambang pengorbanan yang paling mulia. Dan mulai hari ini, aku akan mengenakannya dengan bangga. Aku akan menanggung beban ini, dan aku akan menjaganya sampai akhir. Bara menatap putrinya. Air mata kelegaan dan kesedihan bercampur menjadi satu. Ia tahu, Rinai telah menemukan kehormatan sejati di tempat yang paling ia benci. Rinai melepaskan pelukan itu, berdiri tegak. Ia mengambil jaket ojol yang terlipat, membiarkan kain tebal yang berbau matahari dan oli itu jatuh ke tangannya. "Papa harus istirahat total, dokter bilang begitu," kata Rinai. Suaranya kini datar, tanpa getaran emosi yang berlebihan. Ia mengambil ponsel usang Bara dari nakas. Bara mencoba mengangkat tangan, namun gagal. "Nak, ini bukan pekerjaan untukmu. Kau harus kembali ke kampus. Kau harus..." "Aku akan kembali ke kampus, Pak," potong Rinai,
menyampirkan jaket itu ke bahunya. Tapi aku juga akan mengurus ini. Katakan padaku, bagaimana caranya? Bara menarik napas panjang, dadanya naik turun dengan susah payah. Ponsel itu, jangan pernah matikan. Semua pesanan yang masuk, ambil. Uang tunai, harus kau kumpulkan. Jangan pernah lewat Bank Rinai. Mereka akan tahu. Tahu apa? Tanya Rinai, menatap layar ponsel yang retak itu. Tahu bahwa Arum masih hidup. Bisik Bara, matanya memejam sejenak. Perawatan itu ilegal, nah. Kita membayar perawat secara pribadi di luar sistem. Jika mereka tahu, mereka akan mencabut alat bantu hidupnya. Itu perjanjiannya, Rinai. Itu sebabnya Papa butuh uang tunai harian yang cepat. Rinai mengangguk, mencerna informasi itu. Jaket kusam ini, yang selama ini ia anggap sebagai simbol kemiskinan, ternyata adalah jubah anonimitas yang melindungi nyawa ibunya. Dan Arum, kapan aku harus mengirimkan dananya? Besok pagi, pukul 7. Tunai, selalu tunai. Desis Bara, membuka matanya lagi. Kau harus ke sana sendiri. Jangan biarkan orang lain tahu alamatnya. Dan jangan pernah bicara pada perawat selain Nyonya Laksmi. Dia yang memegang kuncinya. Aku paham, kata Rinai. Ia memasukkan ponsel itu ke saku jaket. Aku akan pergi sekarang. Aku harus mengumpulkan uang untuk besok pagi. Tunggu, Bara memanggil. Suaranya sedikit lebih keras. Kau tidak perlu memakai jaket itu, nak. Kau bisa pakai jaketmu sendiri. Itu terlalu kotor. Rinai menatap jaket itu, lalu menatap ayahnya. Ia tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia tunjukkan sebelumnya, senyum yang penuh penerimaan. Kotor itu relatif, Pak, jawab Rinai. Ia menarik resleting jaket itu hingga menutupi lehernya. Bau keringat, debu, dan bensin langsung menyeruak. Namun Rinai tidak bergeming. Ini adalah seragam kehormatan, Pak. Aku akan memakainya. Istirahatlah, aku akan kembali sebelum subuh. Rinai berbalik, melangkah keluar dari klinik kecil itu. Jalanan di luar klinik masih basah oleh embun malam. Rinai menemukan motor matik usang milik Bara terparkir di bawah pohon mangga. Ia mengenakan helm yang lecet, yang terasa berat dan pengap di kepalanya. Ia menyalakan mesin. Suara knalpot yang berisik terasa asing di telinganya. Ponsel Bara bergetar. Notifikasi pesanan pertama masuk. Pengiriman dokumen mendesak, jarak 12 km. Rinai menarik gas. Motor itu tersentak maju. Ia harus beradaptasi dengan cepat. Jaket itu terasa panas, dan ia harus menahan rasa gatal di lehernya. Ini adalah dunia yang sama sekali berbeda dari mobil ber-AC yang biasa ia tumpangi. Ia berhasil menyelesaikan 3 pesanan dalam 2 jam. Uang tunai yang ia terima, lembaran-lembaran lusuh dan lecek, ia masukkan ke dalam saku resleting jaket. Pesanan keempat membawanya ke area yang sangat ia kenal, gerbang utama kampus Sekarwangi. Rinai memarkir motornya di seberang jalan, melepas helmnya. Rambutnya lepek oleh keringat. Ia harus mengantar makanan cepat saji ke pos keamanan. Saat ia berjalan melintasi gerbang, ia melihat Senjaya dan beberapa teman sekelasnya. Lingkaran elit yang selama ini ia perjuangkan untuk masuki, sedang berdiri di bawah lampu sorot, tertawa. Senjaya melihatnya, tawanya langsung terhenti. "Rinai?" tanya Senjaya. Nada suaranya dipenuhi keterkejutan dan penghinaan yang tidak disembunyikan. Ia melangkah maju, matanya menyapu jaket ojol yang dikenakan Rinai. "Apa yang kau lakukan di sini? Kau sedang main-main?" Rinai memegang kantong makanan itu erat-erat. Ia merasakan panas di pipinya, bukan karena malu, tetapi karena kemarahan yang dingin. "Aku sedang bekerja, Senjaya," jawab Rinai. Suaranya rendah dan tegas. Ia menunjuk logo di jaketnya.
Senjaya tertawa hambar, menoleh pada teman-temannya. Bekerja dengan jaket kusam itu. Kau bilang kau anak yatim, Rinai. Kau bilang kau punya koneksi dengan pejabat. Aku tidak pernah berbohong tentang koneksi, balas Rinai, memasukkan helm ke spion motor. Ia melangkah maju, melewati Senjaya tanpa menoleh. Koneksiku sekarang adalah jalanan, dan aku harus mengantar pesanan ini. Permisi. Senjaya meraih lengannya, namun Rinai menepisnya dengan cepat. Tunggu, bagaimana dengan proyek kita? Bagaimana dengan citra kita? Kau akan merusak semuanya. Senjaya meninggikan suara, menarik perhatian mahasiswa lain. Rinai berbalik, matanya merah, namun penuh tekad yang membara. Citra. Rinai mengulang kata itu, nadanya penuh sindiran. Citra itu hanya kulit luar, Senjaya. Itu hanya topeng yang kau pakai agar kau merasa lebih baik dari orang lain. Ia mendekat, menatap Senjaya lurus-lurus. Kehormatan, itu yang harus kau cari. Kehormatan itu ada di sini, kata Rinai menepuk logo di jaketnya. Bukan di merek yang kau kenakan, tapi pada keringat yang kau tumpahkan untuk orang yang kau cintai. Aku sudah menemukannya. Dan kau hanya akan tetap menjadi anak kecil yang takut kotor. Rinai tidak menunggu jawaban. Ia berbalik, menyelesaikan pengiriman, dan kembali ke motornya. Ia menarik gas, meninggalkan Senjaya dan lingkaran elitnya yang terdiam di bawah lampu sorot kampus. Angin malam menerpa wajahnya. Bau bensin dan debu kini terasa seperti parfum kemenangan. Ia tidak lagi merasa malu. Ia merasa kuat. Ia mengendarai motor itu menuju klinik, di mana ayahnya terbaring lemah, dan kemudian menuju pusat perawatan jangka panjang khusus, di mana ibunya menunggunya. Akan menjadi bara cakrawala yang baru, pikir Rinai, memegang erat stang motor. Akan menanggung beban ini dan akan menjaganya sampai akhir. Jaket ini adalah warisan yang paling mulia.